Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kamilina Laura Padang. Dan saya Melia Rahmayani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Persiapan Berwirausaha. Ada 3 hal yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu apa itu berwirausaha, yang kedua proses persiapan berwirausaha, dan yang ketiga penyiapan modal berwirausaha. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada rekan saya untuk mempresentasikan. Yang pertama, apa itu wirausaha? Wirausaha adalah kegiatan dalam bidang perdagangan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, dan badan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keberanian untuk menghadapi risiko dan merancang strategi. Definisi wirausaha juga dapat dikemukakan dari berbagai perspektif. Contohnya dari Alma menurutnya wirausaha adalah orang yang mengombinasikan resources, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan juga orang yang memperkenalkan perubahan-perubahan, inovasi, dan perbaikan produk lainnya. Bagi seorang pebisnis, wirausaha juga merupakan ancaman, pesaing baru, atau juga dapat menjadi partner pemasok, konsumen, atau seorang yang bisa diajak kerjasama. Ada juga pengertian dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah semangat dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan diri sendiri atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan atau masyarakat, dengan selalu berusaha mencari dan melayani lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien melalui keberanian mengambil risiko, kreativitas, dan inovasi, serta kemampuan manajemen. Maksudnya, di sini kita mencari peluang-peluang usaha seperti sekarang ini yang banyak disukai oleh masyarakat adalah kuliner. Hal ini dapat membuka peluang bagi kita untuk dapat membuka usaha yang menguntungkan. Dari sini juga kita dapat membuat inovasi dengan kita membuat ide-ide baru atau membuat produk-produk yang lebih modern. Yang kedua yaitu proses persiapan berwirausaha. Ada beberapa proses yang dilakukan, yaitu yang pertama, kesiapan mental berwirausaha. Yang dimaksud dengan kesiapan mental di sini adalah kesiapan diri pribadi seseorang yang berniat memasuki dunia wirausaha. Seseorang yang tidak siap mental memasuki dunia wirausaha akan merasa tertekan dengan kondisi lingkungannya, seperti malu apabila bertemu orang lain seperti teman, saudara, kerabat, atau kenalan lainnya. Apabila kondisi ini tidak dipersiapkan sebelumnya, maka bukan tidak mungkin sebelum sampai pada tahap berikutnya, maka calon wirausahawan ini akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, maka sejumlah kesiapan mental perlu dipupuk atau dipersiapkan sejak awal sebelum seseorang memasuki dunia usaha, seperti dengan sering bersosialisasi dengan masyarakat, sharing dengan teman-teman atau senior dan juga dosen, tidak malu bertanya jika tidak mengerti, baik itu dalam kelas atau forum, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, ataupun juga sering membuka konten di YouTube maupun Instagram agar melatih diri kita untuk jadi lebih baik. Yang kedua, ada pengetahuan dan keterampilan. Tidak setiap orang memiliki bakat, namun bukan berarti pelaku usaha tidak bisa dipelajari. Menjadi seorang wirausahawan tidak harus selalu dimulai dengan bakat. Sejak sekarang sampai ke depan, jumlah sekolah kejuruan yang dalam hal ini sekolah menengah kejuruan jumlahnya akan lebih ditingkatkan melebihi sekolah lanjutan atas. Alasan utama diberlakukannya kebijakan tersebut untuk mengurangi jumlah pengangguran. Kebijakan ini sekaligus menunjukkan bahwa kesempatan berwirausaha di masa depan semakin terbuka. Beberapa bank milik pemerintah juga sudah mulai memprogramkan pembinaan bagi pelaku usaha muda atau pelaku usaha mandiri. Pembinaan bukan hanya diberikan dalam bentuk pelatihan, akan tetapi juga dalam bentuk pendanaan. Berangkat dari perkembangan tersebut, kiranya sudah saatnya masyarakat berpaling dari paradigma lama, di mana bekerja sama artinya dengan menjadi pegawai negeri sipil, kepada paradigma baru yang berarti bekerja itu
kerja itu sama artinya dengan usaha mandiri dan membuka kesempatan kerja bagi orang lain. Untuk sampai kepada paradigma baru, dimaksud kiranya perlu kesiapan akan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang usaha. Sebelum memasuki dunia usaha, seseorang perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang bidang usaha yang akan digeluti, mengetahui dan memahami tentang seluk-beluk suatu bidang usaha sama artinya dengan menguasai kompetensi. Yang dimaksud dengan keterampilan adalah kemampuan untuk merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan kemampuan yang dimiliki dalam praktek usaha. Yang ketiga, menyusun rencana usaha. Ada beberapa cara dalam menyusun rencana usaha. Yang pertama yaitu niat menjadi pelaku usaha. Tetapkanlah secara bulat niat dan komitmen untuk menjadi seorang pelaku usaha. Ajaran membenarkan bahwa segala sesuatu yang akan kita kerjakan harus dilandasi oleh niat yang baik. Dengan demikian, ketika melangkah lebih jauh, tidak ada sedikit pun perasaan ragu-ragu. Langkah pertama sesudah niat adalah selalu berusaha untuk menjaga dan mempertahankan komitmen dan konsisten. Yang kedua adalah menganalisis kemampuan pribadi. Dengan jujur, lakukanlah analisis terhadap diri sendiri. Meski kita telah memiliki niat dan tekad yang kuat, niat tekad saja tidak cukup. Masih perlu didukung oleh pengetahuan dan keterampilan. Pada tahap awal, sedikit pengetahuan yang terkait dengan bidang usaha yang akan dimasuki harus dipelajari guna menghindari risiko kegagalan yang tidak perlu. Jangan malu bertanya kepada orang yang telah memiliki pengalaman terlebih dahulu. Dengan belajar dari pengalaman orang lain, sedikitnya kita telah memahami suka duka sebagai pelaku pemula. Sebagai pelaku pemula sudah pasti akan mengalami hal-hal yang spesifik dan tidak pernah dibayangkan tidak perlu terjadi. Yang ketiga yaitu menetapkan pilihan produk, barang atau produk jasa. Tetapkanlah jenis produk yang akan kita jadikan komoditi untuk dibuat di pasaran. Pilihlah produk, barang atau produk jasa yang sangat menarik minat kita. Memilih produk yang kita minati akan sangat memotivasi kita dalam pengembangannya kelak. Produk barang hasil olahan seperti kue, kek, minuman dalam kemasan, kerajinan tangan, gerabah dari rotan, gerabah dari tembikar, dan masih banyak contoh lainnya. Atau produk jasa seperti rumah makan, atau produk jasa seperti salon atau bengkel dan penyelenggara acara dan pemberi jasa lainnya. Alasan untuk menekuni produk yang kita minati sangat rasional. Dengan memilih jenis produk yang kita minati atau kita sukai, kompetensi ilmunya atau paling menarik minat kita akan lebih memberikan dorongan untuk mengembangkan. 4. Yaitu mempelajari pasar. Salah satu pendekatan dalam memulai suatu usaha ialah melalui peluang pasar. Pendekatan peluang pasar artinya kita membuka usaha untuk menjual barang atau jasa yang sedang laku di pasaran. Dalam kaitannya dengan peluang pasar, pelajarilah kondisi pasar, paling tidak selama setahun terakhir ini. Barang atau jasa apakah yang pada saat ini paling laku atau paling diminati oleh pembeli dan harganya relatif murah. Yang kelima yaitu susunan profil usaha. Profil usaha merupakan deskripsi ringkasan yang mencerminkan kualitas dan fokus kerja usaha. Dengan menyusun profil usaha, kita akan memberikan gambaran umum tentang bisnis dan sekilas rencana bisnis kita. Profil usaha ini mencakup nilai, tujuan, serta menunjukkan keahlian dan kekuatan usaha kita. Anda harus mempunyai profil usaha yang baik jika ingin bisnis kita mendapat perhatian orang banyak. Yang keenam itu catatan apa saja yang perlu dalam usaha. Tentukan seberapa banyak sumber daya manusia yang akan kita butuhkan, lengkap dengan rangkaian peralatan yang diperlukan. Beda jenis usaha, beda juga kebutuhan sumber daya manusia dan peralatannya, sehingga keperluan dalam usaha perlu Anda sesuaikan dengan jenis usaha. Contoh, usaha kecil seperti jasa jahit mungkin tidak membutuhkan sumber daya manusia karena masih bisa kita mengerjakan sendiri. Peralatannya juga sederhana. Bahan utamanya adalah mesin jahit dan beberapa perlengkapan menjahit lainnya. Sementara itu, jika kita ingin membuka usaha kedai makan, maka akan membutuhkan sejumlah sumber daya manusia dan peralatan yang berbeda. Yang ketujuh yaitu hitung rincian modal.
Modal awal merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan saat kita memulai sebuah usaha. Modal awal ini terdiri dari 3 jenis, antara lain modal investasi, mencakup uang yang dipakai untuk membeli barang, modal dengan harapan uang tersebut bisa kembali. Yang kedua yaitu modal kerja, uang untuk membiayai semua kegiatan bisnis agar dapat berjalan sesuai rencana. Yang ketiga itu modal operasional, uang yang setiap bulan harus Anda keluarkan untuk operasional usaha, terlepas dari barang dagang laku atau tidak. Besarnya jumlah modal perlu dihitung secara rinci agar usaha dapat berjalan dengan lancar. Jika memulai usaha tanpa memperhitungkan modal operasional, misalnya usaha Anda bisa gulung tikar di tengah jalan karena tidak cukup modal. Yang kedelapan yaitu rencana strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan sebuah upaya memasarkan dan mengenalkan produk kepada konsumen. Fungsi strategi pemasaran sendiri adalah untuk menambah angka penjualan, mengaget lebih banyak pembeli, serta menjadi acuan bagi usaha kita soal langkah apa selanjutnya yang harus kita ambil. Contoh, jika Anda peminat konsumen yang tinggi, strategi pemasaran maupun pembuatan koordinasi antara produksi dan distribusi agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Yang kesembilan yaitu atur jadwal evaluasi. Mengatur jadwal evaluasi usaha penting dilakukan agar bisnis dapat semakin bertumbuh. Pertama, kita perlu melakukan evaluasi apakah produk atau jasa yang ditawarkan mempunyai nilai jual yang tidak dimiliki oleh pesaing. Selanjutnya, perhatikan juga besarnya permintaan dari pasar, karena tidak peduli seberapa menakjubkan produk atau layanan kita, penawaran kita akan gagal jika tidak ada pembeli. Nihilnya permintaan berarti tidak ada keuntungan untuk usaha. Jadi, atur jadwal evaluasi untuk melihat perkembangan bisnis dan lakukan penyesuaian yang dibutuhkan. Bahasan ketiga ada penyiapan modal berwirausaha. Yang pertama ada definisi modal usaha. Modal merupakan barang atau sekumpulan uang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan bisnis. Inovasi yang dimiliki oleh wirausaha akan terbatas jika modal yang dimiliki masih kurang. Jadi disarankan jika membuka usaha, wirausaha harus menyediakan modal untuk mengembangkan usaha. Modal sangat penting bagi pemula dan juga bagi perusahaan yang berjalan. Yang kedua ada jenis modal usaha berdasarkan sumber modal. Yang pertama itu modal internal. Modal internal adalah modal yang bersumber dari perusahaan itu sendiri, seperti hasil penjualan. Modal ini sulit digunakan untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya yang terbatas dan sulit mengalami peningkatan. Yang kedua ada modal eksternal. Modal eksternal adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan seperti investor, pinjaman dari bank, dan koperasi. Modal internal biasanya tidak cukup untuk mengembangkan usaha, maka modal eksternal harus dimanfaatkan karena sifatnya yang tidak terbatas. Dana yang berasal dari luar merupakan utang bagi perusahaan. Yang ketiga ada jenis modal usaha berdasarkan wujud. Yang pertama itu ada modal konkret atau modal aktif. Modal konkret adalah modal aktif adalah modal yang berarti dapat dilihat secara kasat mata atau terwujud, seperti bahan baku, tempat, mesin, gudang, mobil, dan bentuk prasarana lainnya. Yang kedua ada modal abstrak atau modal pasif. Modal abstrak adalah kebalikan dari modal konkret, yaitu modal yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Meski begitu, modal ini juga penting bagi keberlangsungan perusahaan, seperti skill tenaga kerja langsung, hak cipta, dan hak pendirian. Terus yang keempat ada manfaat modal usaha bagi wirausaha. Dalam hal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sewa tempat. Maksudnya menyewa lahan untuk berbisnis, menyimpan alat-alat produksi perusahaan, atau sekedar tempat melakukan meeting dengan kolega lain. Yang kedua ada penyediaan bahan baku.
Calon wirausaha harus memastikan adanya bahan baku produksi seperti mesin produksi dan peralatan penunjang lainnya untuk menunjang keberhasilan. Yang ketiga, ada membayar upah kerja, di mana jika usaha yang kita bangun besar maka memerlukan banyak orang untuk bekerja. Untuk itu, kita wajib membayar upah mereka sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama sejak awal memperkerjakan orang tersebut. Dan yang terakhir ada simpanan. Tidak sepenuhnya modal dialokasikan untuk kepentingan produksi, namun modal juga harus dalam bentuk simpanan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Modal tidak sepenuhnya harus dihabiskan untuk operasional perusahaan. Jika calon wirausaha bijak dalam mengatur pengeluaran, maka modal yang dimiliki dapat disisihkan untuk disimpan untuk kebutuhan pada masa mendatang. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.